Oh ya, Mas Bimo udah bisa saya screen belum? Coba ya. Iya, Udah ya. bisa ya? Oke. Hmm. Nanti Mas Yasir jam 2 berangkat ya Mas ke Blok M duluan ya. Hmm, kayaknya saya kan nggak jadi ya. Kayaknya saya sama aja jam 3 aja dari sini kayaknya. Dari kantor. Oh, Hmm. Soalnya yang Sunda Plafon nggak jadi kayaknya. cuma ini aja ya, cuma buat sampel material Iya, gitu aja ya. iya. Ini udah 26 sih yang daftar. Hmm. Saya cek. Ini dengan Barita ya, Pak? Jadi kemarin itu udah dibuatin sama Mbak Ike. Kalau kita daftar, dia otomatis emailnya langsung otomatis bales dengan nomor registrasi gitu, Mas. Hmm. Terus yang Kayak nomor daftar, registrasi peserta gitu ya. Jadi bukan. ya. Oke, oke. Terus ini yang daftar mini workshop 6 orang, nambah satu Oke, orang. oke. Lumayan lah. Ya. Sabtu siang ya. Nah itu saya mikirnya malah eh ini workshopnya nggak mau digratisin aja buat yang peserta daftar ya. Nah, itu gimana Kalau tuh cuma kok? 6 orang, nanti saya ngobrol dulu deh sama Mas Toton kayak gimana. Tapi nggak fair dengan yang udah bayar ya. Iya sih. Nggak apa-apa lah Mas. Nanti kita infoin lagi aja sekarang. Ya udah. Soalnya apa ya? Ya hadiahnya kecil, terus waktunya juga mepet sih. Hmm. Oh ya, ini pesertanya nanti diterimanya 13.30 aja dulu ya. Ya, tapi ini udah ada yang masuk kayaknya nih. Yang Ya ini virtual ya. Nah. orang yang orang kantor saya sih Mas, yang nanti bantu. Oh, Ya, oh, oke, itu oke, udah ada oke. satu orang lagi. Oh iya Mas, di briefnya coba lihat jadwalnya Mas. Masih tanggal Yang 6 beda, sih ya ininya. Heeh. benar. Mini workshopnya jadinya tanggal 11 aja sih. Tanggal Sisanya 11. nggak ada lagi yang berubah. Iya, Iya, 11 jam 10 ya. iya. Terus yang lain kayaknya nggak ada lagi. Sama juri, kan ini masih general ya. Iya, iya. Yang udah fix itu seperti yang di poster kita. Iya, coba nanti di ini deh. Kirim. Iya, Mas Sigit, perwakilan kurator apa? JAV 2025, terus Pak Alex, perwakilan dari Asosiasi Kecerdasan Buatan, Hmm, Orika. Terus satu lagi Mas Vero Vero. dari perwakilan bidang TPPA. Hmm. Nah, ya, saya kemarin milihnya apa rekomendasinya Mas Vero karena kan kemarin Mas Vero yang buat tuh Mas mini Hmm, workshopnya. iya, Jadi mungkin dia lebih paham lah aspek-aspek iya. itunya. Pas lah udah. Ya, ya. Kan dari segi estetika udah ada Mas Sigit Hmm. dari segi visual mungkin. Ini udah ada 2 orang sih yang dari luar. Yang ini yang mau masuk. Iya, Mesa Nur sama Ahmad.
Nanti Mas Bima langsung aja Mas ya. 13 berapa? Mau nunggu dulu mungkin ya. Berapa menit atau gimana? Atau mau langsung? Gue 10 menit, 5 menit. Ya boleh bilang aja. Kita tunggu partisipan yang lain dulu sekitar Mm, 10 menit gitu ya. Oke. Biar yang dua orang ini nggak kabur. Mm, Ya 13.30 saya Accept ya. masukin yang ini ya Mm, accept. Nah terus Mas Bima bilang aja kayak gitu. Siap, siap. Ya. Ini udah ada 3 orang sih. Mm. Nanti mungkin buat tanya jawabnya kalau misalkan Mas Bima ada yang bingung, nanti bisa saya bantu juga sih Mas. Mm. Siap, Ya. aman kalau gitu, Mas. Oh ya, nanti pertanyaannya saya share Google Sheet aja kali ya, list pertanyaan. Oh iya, boleh, boleh. Oke. Oke. Ini saya buka Mas ya. Oke, siap, Mas. Oke, yuk. Selamat siang, rekan-rekan peserta Technical Briefing Digital Competition. Kita sambil menunggu peserta yang lain, mungkin kita tunggu dulu sekitar 10 menit, baru kita akan mulai technical briefing ya. Sebelumnya, kepada peserta, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar Mas. Oke, jadi nanti kita akan mulai buka jam 13.40 gitu ya.
Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Suara saya bisa terdengar ya, rekan-rekan sekalian. Terdengar. Oke, terima kasih. Eh, Sebelumnya, izin saya perkenalkan diri. Nama saya Bima. Saya dari bidang TPPA atau Teknologi Perencanaan dan Perancangan Arsitektur, Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta. Bersama saya saat ini juga ada eh, Mas Yaser Hafiz selaku Ketua Bidang TPPA, dan juga sama kita juga sudah ada perwakilan dari Sekretariat IAI Jakarta. Oke, agenda kita pada siang hari ini sebagaimana yang sudah diberikan informasinya kepada rekan-rekan saat melakukan pendaftaran registrasi ya di email, bahwa hari ini kita akan melaksanakan technical meeting, technical briefing terkait dengan penyelenggaraan dari eh, Digital Imaging Competition Visioning Block M ya. Mungkin saya izin sambil share screen. Oke, sudah bisa terlihat semuanya? Sudah, Mas. Oke. Ya, jadi sebelum kita mulai, saya perlu informasikan bahwa eh, kompetisi digital imaging ini, rekan-rekan sekalian, merupakan salah satu acara dari rangkaian acara yang kami selenggarakan pada bulan ini, yaitu Jakarta Architecture Festival 2025. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kegiatan dari eh, beberapa kegiatan yang merupakan serangkaian acara, yang mana acaranya itu nanti akan berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 26 Oktober. Baik, rekan-rekan sudah mendapatkan ini ya, brief kerangka acuan kerja atau KAK yang terlampir di email masing-masing pada saat pendaftaran. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang belum sempat membaca, pada siang hari ini kita akan membahas bersama mengenai brief dari penyelenggaraan Digital Imaging Competition ini. Kemudian setelah nanti saya pandu, setelah saya jelaskan mengenai briefnya, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Jadi acara kita siang hari ini nanti akan berlangsung sampai pukul 15 ya, sampai jam 3 gitu. Jadi kira-kira pembagiannya 45 menit pertama saya jelaskan brief, kemudian 45 menit selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Oke, oh iya, selain saya dan Mas Yaser, di sini juga sudah bergabung bersama kita Mas Vero, eh, salah satu anggota dari bidang TPPA, yang mana sebagaimana informasi yang sudah rekan-rekan terima juga. Jadi selain technical brief pada hari ini, acara selanjutnya, agenda selanjutnya dari persiapan kompetisi nanti akan diadakan mini workshop pada hari Sabtu. Nah, nanti mungkin pada akhir sesi Mas Vero akan menjelaskan sedikit gitu ya. Oke, izin Mas Yaser, Mas Vero, saya mulai untuk menjelaskan mengenai briefing atau kerangka acuan kerja. Jadi judul atau tema dari Digital Imaging Competition ini adalah Visioning Blok M. Kemudian, sebagaimana yang kita tahu, Blok M merupakan salah satu kawasan ikonik di Jakarta ya, yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat
pergerakan ekonomi, budaya, dan gaya hidup masyarakat urban. Kemudian seiring perkembangan zaman, kawasan ini menghadapi tantangan dalam menjaga relevansi, identitas, dan daya tariknya di tengah perubahan kebutuhan kota modern. Transformasi Blok M ke depan membutuhkan gagasan kreatif yang mampu menjembatani nilai historis, potensi ekonomi, serta aspirasi masyarakat terhadap ruang kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kemudian di sisi lain, kemajuan teknologi digital telah menghadirkan beragam medium baru dalam proses perancangan arsitektur dan kota yang membuka ruang baik profesional, akademisi, seniman, maupun masyarakat untuk menuangkan ide tentang wajah Blok M di masa depan. Kemudian melalui kompetisi Visioning Blok M ini, kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memvisualisasikan kembali atau mengimajinasikan kembali begitu ya mengenai wajah Blok M kira-kira di masa depan itu akan seperti apa ya. Menggunakan tentunya teknologi media digital sebagai alat bantu atau tools bagi rekan-rekan untuk mengkreasikan visualisasi tersebut. Jadi kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah untuk eksplorasi kreativitas lintas disiplin, tapi juga eh, sarana untuk memperkenalkan profesi arsitek, peran teknologi, serta pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan ruang kota. Oke, selanjutnya ya tujuan dari kompetisi ini dilaksanakan ada 3 hal, yaitu memperkenalkan profesi arsitek dan teknologi digital, terutama dalam konteks perancangan lingkungan binaan dan kawasan kota kepada masyarakat luas. Kemudian mendorong kreativitas masyarakat dalam menuangkan ide gagasan visioner untuk masa depan Blok M melalui eksplorasi desain berbasis media digital ya. Baik itu bentuknya seperti kolase foto ya, atau bisa juga menggunakan tools rendering ataupun menggunakan perangkat generatif AI gitu ya, sebagaimana yang dalam beberapa tahun terakhir ya sudah menjadi alat bantu untuk hal apapun di tengah masyarakat gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk meningkatkan partisipasi publik dalam membayangkan atau mengimajinasikan mengenai masa depan ruang kota yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Itu dia mengapa kompetisi ini mengangkat tema besar Visioning Blok M, yang merupakan sebuah ajakan untuk membayangkan kembali masa depan Blok M, yang mana eh, kawasan tersebut adalah salah satu kawasan yang paling ikonik di Jakarta. Dalam kompetisi dengan adanya kompetisi ini ya publik atau masyarakat diharapkan bisa menuangkan ide dan gagasannya mengenai masa depan kawasan Blok M, dapat berupa visi ruang kota ya, tata lingkungan, pengalaman publik, maupun transformasi karakter kawasan yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan perkembangan zaman ya. Tentunya semua imajinasi tersebut, semua bayangan, semua ide tersebut diwujudkan dalam bentuk visual menggunakan tools media digital ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi gitu ya, menggunakan foto digital, rendering, ataupun eh, generatif AI. Dengan begitu, kompetisi ini bukan hanya mengangkat kreativitas desain, tapi juga bisa memperlihatkan bagaimana teknologi, khususnya teknologi dalam media digital, bisa membantu masyarakat eh, membayangkan ulang budaya dan wajah Blok M di masa depan.
Maka dari itu, dengan tujuan kompetisi tersebut, kita membuka kompetisi ini untuk dapat diikuti oleh perseorangan ya yang merupakan WNI dan memiliki kartu identitas, KTP atau kartu pelajar bagi yang belum memiliki KTP gitu ya. Jadi eh, partisipan atau peserta dari kompetisi ini terbuka luas untuk seluruh publik, tidak hanya arsitek profesional ya, tidak hanya mahasiswa arsitektur, tapi semua latar belakang masyarakat boleh mengikuti kompetisi ini ya. Selanjutnya mengenai kriteria penilaian, setidaknya ada 4 aspek utama. Yang pertama, relevansi dengan tema, bobot penilaiannya 35%, di mana poin utama terkait relevansi tema itu bisa menjelaskan sejauh mana ide dan gagasan sesuai dengan tema yang diangkat ya, mengenai visioning Blok M tadi, tema besarnya. Kemudian bisa menjelaskan ya, bisa menampilkan keterhubungan karya dengan konteks Blok M sebagai kawasan kota. Kemudian yang kedua adalah mengenai kreativitas dan inovasi. Bobotnya 35%. Oh maaf, tadi sepertinya di sini ada salah informasi ya. 4 aspek utama, mungkin bisa dikoreksi. Sebetulnya adalah 3 aspek utama ya. Yang pertama tadi relevansi dengan tema. Kemudian yang kedua kreativitas dan inovasi 35% bobotnya. Bisa menjelaskan mengenai tingkat kebaruan ide ya, serta orisinalitas gagasan. Kemudian mampu menghadirkan ide yang visioner dan segar untuk masa depan Blok M. Kemudian kriteria yang terakhir adalah mengenai kualitas visual yang bobotnya 30%, di mana mengenai kualitas visual ini mampu menampilkan kejelasan visual dalam menyampaikan ide dan pesan desain, kemudian juga bisa menunjukkan, bisa menjelaskan mengenai estetika ya, komposisi, serta kekuatan presentasi dari karya yang diusulkan. Untuk tahap penjuriannya terbagi ke dalam 2 tahap ya. Yang pertama adalah tahap pertama kita lakukan untuk menjaring sehingga dihasilkan 4 besar karya yang akan dinilai pada tahap kedua ya, di mana tahap kedua ini dari 4 besar yang sudah terpilih akan dilakukan penjurian penilaian dengan cara presentasi dari peserta di hadapan dewan juri untuk selanjutnya menentukan pemenang, di mana nanti presentasi singkat ini bisa kita lakukan secara hybrid ya, tergantung dari eh, kesediaan atau kemungkinan dari masing-masing peserta gitu. Kemudian pada akhirnya hasil eh, pemenang ya, pengumuman dari pemenang ini akan dilaksanakan dalam acara Jakarta Architecture Festival 2025 di Blok M Hub gitu ya. Artinya nanti karya dari rekan-rekan yang terpilih sebagai pemenang akan ditampilkan dan juga akan diumumkan langsung dalam rangkaian acara JAF 2025. Nah, adapun komposisi dewan juri yang akan menilai kompetisi ini terdiri dari 3 stakeholder. Yang pertama itu ada kurator JAF 2025, perwakilan Asosiasi Teknologi, dalam hal ini teknologi AI ya, atau kecerdasan buatan, dan juga perwakilan bidang teknologi perencanaan arsitektur atau TPPA YI Jakarta. Mungkin sebelum saya lanjut, saya
Saya share dulu ya update yang mungkin rekan-rekan sudah bisa lihat di media sosial kami, Jakarta Architecture Festival 2025. Berikut adalah komposisi juri yang akan nanti menilai karya dari rekan-rekan. Yang pertama, sebagai kurator itu ada arsitek Sigit Kusumawijaya IAI, kemudian dari Korika ya atau asosiasi mengenai kecerdasan buatan atau AI akan diwakili oleh Bapak Alex. Kemudian untuk perwakilan juri dari bidang TPPAI Jakarta adalah Mas Arsitek Vero ya, yang mana nanti Mas Vero juga akan memandu dalam jalannya eh, workshop ya, mini workshop. Kira-kira demikian mengenai komposisi dari juri yang akan menilai. Baik, saya akan lanjutkan. Oke, oke. Kemudian untuk hadiahnya total 5 juta rupiah ya akan dibagikan dengan kategori pemenang sebagai berikut ya. Untuk juara satu akan memperoleh 2 juta rupiah, juara dua akan memperoleh 1.500.000, juara tiga akan memperoleh 1 juta rupiah, kemudian akan juga dipilih nanti juara favorit yaitu sebesar 500.000 rupiah ya. Kemudian mengenai timeline dari pelaksanaan kegiatan kita ini terdiri dari beberapa rangkaian eh, waktu kegiatan ya. Launching kita sudah mulai dari tanggal 25 September, 29 September. Nah, ini adapun untuk jadwal unwishing dan mini workshop yang semula direncanakan tanggal 6 Oktober karena satu dan lain hal ya, kita masih membuka kesempatan untuk rekan-rekan yang lain bisa bergabung sebagai peserta. Maka dari itu untuk unwishing atau technical briefing kita selenggarakan di hari ini di tanggal 9 Oktober. Nah, kemudian adapun nanti penyelenggaraan dari mini workshop AI-nya itu akan diselenggarakan, mungkin bisa dicatat rekan-rekan ya, akan diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2025 atau hari Sabtu besok ya, pukul 10 pagi gitu. Artinya rekan-rekan mungkin yang ingin mendaftar juga untuk mengikuti mini workshop masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran. Masih kami buka hingga hari Sabtu pagi atau tanggal 11 Oktober pagi gitu ya. Nah, kemudian proses registrasi peserta masih berlanjut sampai tanggal 13 Oktober 2025. Kemudian pemasukan karya adalah tanggal 15 Oktober ya. Kemudian setelah itu dari tanggal 16 hingga tanggal 18 Oktober kita akan mulai penjurian tahap awal tadi untuk menjaring 4 karya terbaik. Kemudian tanggal 19 Oktober akan dilakukan pencurian langsung ya tahap 2. Kemudian pemenang akan diumumkan tanggal 20 Oktober, yang mana selanjutnya karya yang diumumkan sebagai pemenang akan dipamerkan pada acara Jakarta Architecture Festival dari tanggal 20 Oktober hingga tanggal 26 Oktober 2025. Kemudian mengenai hak cipta karya, setiap materi kompetisi dari karya peserta yang dikumpulkan akan menjadi hak milik penyelenggara, yaitu IAI Jakarta, dan dapat digunakan untuk kepentingan pihak penyelenggara seperti media promosi, pameran, ataupun buku. Namun hak cipta moral pada karya akan tetap melekat pada peserta
di mana kami pihak penyelenggara wajib mencantumkan nama peserta pada setiap karya yang akan kami publikasikan. Kemudian mengenai persyaratan peserta, kompetisi ini terbuka baik untuk perseorangan yang merupakan WNI, warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda identitas ya, baik itu berupa KTP ataupun kalau peserta statusnya masih pelajar bisa dengan menunjukkan atau melampirkan kartu pelajar. Pendaftaran sebagaimana yang rekan-rekan sudah lakukan melalui link berikut ya. Setelah melakukan pendaftaran, peserta akan mendapatkan nomor peserta. Kemudian pendaftaran akan ditutup H-2 sebelum batas akhir pemasukan karya. Untuk pendaftaran kompetisi tidak dikenakan biaya, ya, namun untuk rekan-rekan yang berminat mengikuti mini workshop AI ya secara online nanti pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober jam 10 pagi akan dikenakan biaya sebesar 50.000. Kemudian peserta hanya dapat memasukkan sebanyak satu karya dengan satu kartu identitas, yang mana peserta yang tidak mematuhi ketentuan akan didiskualifikasi dan tidak akan dinilai oleh Dewan Juri. Segala keputusan Dewan Juri adalah tidak dapat diganggu gugat, kemudian kompetisi ini tidak dapat diikuti oleh pihak yang terkait dengan Dewan Juri, pengurus bidang TPPA IAI Jakarta, kemudian serta panitia penyelenggara dari JAF gitu ya. Adapun untuk pemasukan karya, mohon diperhatikan ya, karya dimasukkan dalam format soft copy secara online melalui link berikut ya yang sudah tertera dalam technical brief ya, yang mana penamaan file menggunakan format IAI huruf besar semua ya, underscore nomor peserta, kemudian underscore keterangan file extension gitu ya. Contohnya seperti ini, IAI underscore nomor pesertanya misalnya 000, kemudian underscore file extensionnya ya, contoh image gitu. Peserta tidak diperkenankan untuk mencantumkan nama, inisial, atau simbol apapun terkait dengan identitas peserta di dalam karya yang dimasukkan ya. Jadi informasi mengenai peserta cukup ditampilkan melalui nomor peserta saja begitu ya. Seperti format yang sudah dijelaskan pada poin nomor 2. Seluruh karya yang masuk akan menjadi hak penyelenggara, akan dipergunakan dengan kepentingan penyelenggara, tetap akan mencantumkan nama peserta sebagai pemilik hak cipta moral. Nah, berikut mohon diperhatikan. Jadi, peserta, karya yang harus peserta kumpulkan itu terdiri dari dua hal ya. Yang pertama, gambar karyanya tentu saja ya, karya visualisasi dari media digitalnya dengan format JPG ya, maksimal 2 lembar gitu ya, dengan resolusi minimum eh, dengan rasionya itu 1:1 ya, 1024 kali 1024 piksel atau kelipatannya. Yang pasti ukurannya tidak boleh lebih dari 10 megabyte per file gitu ya. Kemudian itu tadi yang pertama. Kemudian format karya yang kedua yang harus ada adalah deskripsi yang menjelaskan karya dalam format PDF ya, yang berisi penjelasan mengenai proses pembuatan karya ya, konsepnya gitu ya, deskripsi dari tema dan konsep yang rekan-rekan usulkan itu dideskripsikan, dijabarkan ya. Kemudian alur pembuatan karyanya seperti apa, misalkan proses apa ya istilahnya,
proses iterasi atau kalau misalkan rekan-rekan menggunakan tools generatif AI gitu ya, bisa dijelaskan prosesnya seperti apa gitu. Yang mana untuk yang kedua ini disajikan dalam satu kertas A3 landscape dengan format PDF maksimal file 8 MB gitu ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, ada dua format utama. Yang pertama, gambar visualisasinya maksimal 2 lembar ya. Jadi kalau eh, sekiranya dalam 1 lembar tidak cukup menjelaskan atau mungkin mau menyertakan lagi lembar berikutnya untuk menjelaskan dari sudut pandang yang lain, mungkin itu diperbolehkan, tapi hanya sebanyak 2 lembar maksimal ya. Gitu. Kemudian yang file kedua adalah deskripsi dalam format PDF, ukuran kertas A3 landscape ya, maksimal ukuran file 8 MB. Jangan lupa untuk masing-masing format karya ya diberi eh, nama file sebagai berikut ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Jadi nama filenya itu adalah IAI underscore nomor peserta underscore image ya, atau image ini ya, file yang pertama ini image dalam file extension JPG gitu ya. Kemudian untuk yang kedua sama formatnya IAI underscore nomor peserta underscore deskripsi berarti ya untuk yang kertas A3 landscape ini file extensionnya PDF. Nah, adapun mungkin nanti Mas Vero akan menjelaskan sedikit setelah saya mengenai mini workshop digital imaging tools for visioning Block M. Jadi sebagai bagian dari rangkaian kompetisi Visioning Block M, workshop ini akan memperkenalkan media teknologi dalam desain arsitektur ya, dengan fokus pemanfaatan artificial intelligence sebagai alat bantu desain. Jadi nanti dalam mini workshop, rekan-rekan akan mempelajari mengenai dasar-dasar penggunaan AI untuk visualisasi, mulai dari eksplorasi ide, kemudian pembuatan gambar, hingga pengembangan narasi desain ya. Workshop ini ditujukan untuk membantu peserta memperluas metode presentasi dan memperkuat karya kompetisi peserta. Gitu ya. Link pendaftarannya sebagai berikut ya. Masih kami buka, ini kan masih tanggal Oktober ya, jadi masih kami buka hingga tanggal 11 Oktober, hari Sabtu. Workshopnya akan diselenggarakan pada pukul 10 pagi ya, rekan-rekan, dengan biaya 50.000 melalui media online. Baik, mungkin sebagai penutup, eh, hal-hal yang belum jelas dan tercantum dalam KAK dan lampirannya akan ditetapkan kemudian dalam berita acara unleashing ya, atau penjelasan technical brief ini. Eh, Mungkin dari saya demikian. Dari Mas Yaser atau Mas Vero, silahkan kalau ada yang mau ditambahkan atau mungkin saya ada yang terlewat. Mas Bima, Ya, Mas Vero. ya maaf saya nggak bisa nyalain kamera yang dari tadi keluar notifikasi nggak stabil ya. Oke, Eh, Mungkin saya izin untuk nambahin aja kali ya sama silakan. beberapa catatan karena habis ini ada rapat yang lain juga. Silakan Mas Vero. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada semua teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu yang udah hadir di Zoom ini, baik dari rekan-rekan dari IAI maupun Bapak Ibu yang udah mendaftar untuk berpartisipasi ya di kompetisi digital imaging ini. Mungkin kenalkan nama saya Vero, saya dari bidang TPPI Jakarta. Nanti juga akan bertugas sebagai salah satu juri ya di kegiatan ini. Em, saya mungkin mau melengkapi aja yang tadi udah disampaikan oleh Mas Bima terkait beberapa kriteria penilaiannya ya. Jadi yang pertama kan tadi ada terkait em,
bersesuaian dengan konteks atau relevansi dengan tema gitu. Nah, di sini kan berarti mungkin Bapak Ibu sebelum mulai, saya yakin sekali Bapak Ibu pasti udah punya ide-ide yang segar ya terkait kota kita mau diapain sih, Blok M itu mau diapain sih gitu kan. Tapi mungkin sebelum mulai ke situ ada baiknya kita ngelihat dulu nih sebenarnya Blok M itu apa sih, ya, gitu-gitu. Karena kadang-kadang kita juga karena mungkin saking seringnya ya udah berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali barangkali, terutama yang berdomisili di Jakarta kan ke Blok M. Jadi kita mungkin merasa kita udah tahu di sebenarnya Blok M itu apa. Tapi barangkali kita perlu lihat lagi sebenarnya Blok M itu sebagai kawasan di kota Jakarta tuh apa gitu. Dan ini kan sangat banyak ya media yang bisa teman-teman manfaatkan, bisa melalui foto, bisa melalui video, bisa melalui penjelasan-penjelasan di tulisan-tulisan. Saya pikir di era sekarang mencari informasi untuk membuat bisa memahami Blok M itu apa sebagai bagian dari kota tuh udah nggak terbatas ya sebenarnya. Tapi rasanya ini menjadi bagian yang penting untuk kemudian membantu Bapak Ibu semua punya pemahaman tentang apa sih Blok M sehingga ide-ide besar, ide-ide segar ya Bapak Ibu bisa lebih dieksplorasi dengan kontekstual. Jadi itu untuk yang kriteria penilaian yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, di situ ada kreativitas dan inovasi ya. Itu ada tingkat kebaruan ide serta orisinalitas gagasan. Nah ini menurut saya sesuatu yang benar. Mungkin sedikit cerita, dulu mungkin ya kita membayangkan mungkin di tahun sebelum tahun 2000 ya, barangkali di tahun 2000-an itu akan ada mobil terbang gitu kan, akan ada eh, akan ada robot gitu gitu. Tapi kan ternyata begitu kita beneran sampai ke tahun udah 2025, mobil terbangnya belum terbang-terbang juga kan sebenarnya. Gitu. Robot mungkin ada, tapi nggak belum terlalu jamak digunakan. Tapi kita punya hal-hal lain yang ternyata dulu kita nggak kebayang. Kita punya telepon yang begitu canggih, ya, device begitu canggih yang kita bisa bawa kemana-mana. Gitu. Kita punya eh, internet sebagai sebuah medium untuk mengkoneksikan kita. Kita bisa ketemu di Zoom ini kan. Ini kan hal-hal yang dulu mungkin eh, nggak semua orang membayangkannya ke sini. Benar-benar. Nah ini juga mungkin sesuatu yang eh, nanti teman-teman bisa eksplor juga gitu kan. Karena kalau kita membayangkan masa depan tuh biasanya tadi kan yang terbayang selalu yang duluan biasanya mobil terbang, bangunan tinggi, sesuatu yang sangat-sangat eh, apa glossy ya, shiny gitu. Apakah seperti itu selalu idenya atau sebenarnya mungkin kita bisa mencari sesuatu yang lebih orisinil, lebih baru dan bisa jadi lebih kontekstual untuk Blok M sebagai bagian dari kota Jakarta. Bukan berarti yang mobil terbang tadi nggak bagus dan pasti nggak oke ya Bapak Ibu, tapi barangkali ada hal-hal lain yang misalnya lebih segar dan lebih kontekstual untuk menjadi inovasi visi-visi dari Blok M di masa depan. Nah, kemudian yang terakhir ya, kualitas visual ini hal yang memang kadang-kadang agak-agak tricky ya Bapak Ibu, karena di situ tentunya ada aspek taste ya, taste, sense, rasa, subjektivitas dari Bapak Ibu semua gitu. Tapi poin yang kedua tentang komposisi, tentang kekuatan presentasi karya, bagaimana Bapak Ibu meng-highlight, ya, meng-emphasize tadi hal-hal yang orisinil, saya pikir itu bisa menjadi kata kunci gitu. Karena bagaimanapun kan intinya adalah gimana Bapak Ibu menjual ide yang visioner untuk pengembangan Blok M di masa depan. Nah, jadi itu mungkin sedikit tambahan dari saya terkait kriteria penilaiannya. Kemudian kalau melihat sedikit ya, ini judul kompetisinya kan digital imaging gitu. Di situ. Jadi kita memang sebenarnya tidak membatasi harus menggunakan apa secara spesifik toolsnya selama dia media yang digital, itu bisa kolase, bisa mungkin teman-teman yang backgroundnya arsitek bisa melakukan rendering gitu. Bahkan dengan menggunakan teknologi yang sekarang mungkin eh, mulai jamak digunakan juga ya, generative AI, itu bebas. Jadi di kompetisi ini tidak ada batasan menggunakan toolsnya harus apa sebenarnya, selama dia toolsnya
melibatkan proses digital itu boleh sekali digunakan. Gitu. Tapi memang karena kita berada apa ya, ini juga kaitannya dengan mengajak masyarakat untuk dan juga memperkenalkan tentang teknologi-teknologi terbaru. Nanti memang akan ada workshop yang spesifik membahas tentang penggunaan AI di dalam mengolah ide-ide secara digital gitu. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari rangkaian kompetisi Visioning Block M ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik, ya mungkin udah pernah pakai ya. Saya yakin mungkin 99% orang hari ini udah pernah pakai ya AI, mencoba membuat prompt gitu. Tapi barangkali belum terlalu ngulik, itu kami sangat berharap sekali Bapak Ibu memang bisa ikut ya bareng-bareng nanti di workshopnya kita akan membahas itu dengan lebih spesifik gitu. Kira-kira struktur prompt itu seperti apa, ya bagaimana eh, eh, best practice-nya atau konteks-konteks case-case di dalam menyusun prompt atau struktur untuk bisa menghasilkan gambar-gambar yang mungkin sesuai sama keinginan Bapak Ibu nanti akan kita bahas secara lebih mendalam di acara mini workshop di hari Sabtu pagi nanti. Jadi kami tunggu nanti dari setelah technical brief ini kehadirannya di mini workshop di Sabtu pagi kan lumayan Bapak Ibu Sabtu pagi itu kan masih seger off day gitu kita bisa ngobrol bareng-bareng nanti di acara tersebut. Mungkin itu Mas Bima tambahannya dari saya. Baik, terima kasih Mas Vero. Mungkin dari Mas Yasir ada tambahan? Kalau dari saya cukup, Mas. Ya, Terima kasih. baik. Mungkin selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan kepada rekan-rekan sekalian kalau sekiranya masih ada yang belum jelas untuk bisa ditanyakan. Sesi kita masih punya waktu sih cukup sampai pukul 3 nanti ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kami buka. Mungkin bagi yang mau bertanya, silakan open mic aja mungkin ya, Mas Bima. Oke, iya langsung open Ya, mic aja Mas. bisa open mic aja gitu. Iya, Ya. Oke, silakan rekan-rekan yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan pertama ya dari ARD. Apakah ada ketentuan jangka waktu visioning ini berapa tahun ke depan? 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun? Tidak bisa open mic. Oke. Eh, Sebetulnya secara eksplisit kami tidak menjelaskan ya berapa tahunnya. Jadi silahkan menurut interpretasi masing-masing eh, gagasannya akan seperti apa. Pasti nanti perlu untuk dinarasikan ya mengenai gagasan. Jadi bebas aja silahkan untuk visioningnya selama berapa tahun ke depan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan selanjutnya. Mungkin saya ini Mas mau menyampaikan juga. Silakan Mas. Sebelumnya ada yang bertanya juga melalui apa private email gitu. Pertanyaan yang pertama itu apakah bisa apa ya tim begitu?
mendaftar secara tim dan kelompok begitu. Nah, mungkin kami perjelas saja ya. Sebenarnya ini untuk perseorangan begitu. Jadi eh, harapan kami ini hanya untuk individual gitu. Jadi satu karya per satu kartu tanda penduduk begitu. Jadi kalaupun rekan-rekan mengerjakan secara kelompok itu nanti yang akan apa ya ter scan oleh kami itu hanya nama perorangannya aja gitu, satu orang gitu. Begitu. Jadi satu KTP per satu karya begitu. Lalu yang kedua itu terkait lokasi. Ada juga yang menanyakan apakah ada lokasi yang spesifik begitu di daerah Blok M ini untuk divisualisasikan begitu. Nah, mungkin kalau dari saya ini sebenarnya dibebaskan begitu. Rekan-rekan sekalian bebas mau eh, apa ya menyesuaikan dengan konteks lingkungan di area Blok M yang menurut rekan-rekan itu menarik begitu untuk dibayangkan di masa depannya itu seperti apa begitu. Apakah di area TOD-nya begitu, transportasinya, apakah di area underground-nya gitu. Jadi kita sepenuhnya membebaskan itu kepada para peserta begitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Bima, silakan Mas dari dua pertanyaan tersebut. Baik, ya mungkin ini ya terkait lokasi Blok M mananya sih dibebaskan. Cuma yang jelas bisa secara orang yang melihat bisa tahu oh ini memang bagian dari Blok M gitu aja lah kira-kira kata kuncinya gitu ya. Mau titiknya yang manapun yang akan diambil itu dibebaskan. Dan pasti orang begitu ngelihat tahu oh ini sih iya di daerah Blok M gitu. Silahkan ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya? Oke. Satu lagi mungkin Mas, kalau dari saya. Ya, ya, Jadi silakan. untuk memperjelas kepada para peserta, jadi batas waktu pemasukan karya disebutkan tadi tanggal 15. Nah, mungkin biasanya ada yang nanya, jamnya jam berapa begitu. Nah, itu mungkin pada jam 12 malam ya Mas ya, 23.59 gitu, batas akhir Betul. pengumpulan. 2359 tanggal 15 Oktober 2025 gitu ya. Iya, betul Mas. Soalnya, ya, soalnya di situ biasanya ada yang bertanya begitu, mengenai pukulnya jam berapa. Oke. Terima kasih Mas Yaser. Silakan rekan-rekan ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kalau sekiranya tidak ada sampai 23 sorry sampai jam 2.30 mungkin kita cukupkan ya untuk sesi technical briefing pada siang hari ini. Kemudian untuk rekaman technical briefing kita pada siang hari ini
Dan berita acaranya nanti akan kita eh, publish di Linktree ya, rekan-rekan sekalian. Jadi eh, silahkan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan masih bisa mengakses rekaman dari briefing kita pada siang hari ini. Satu menit terakhir, apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, rekan-rekan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin izin kami akhiri. Atau Mas Yaser, sebelumnya ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Udah cukup, Mas. Oke, Makasih. baik. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menghadiri technical briefing pada siang hari ini. Eh, Sekali lagi kami informasikan
pendaftaran untuk mengikuti mini workshop masih kami buka hingga tanggal 11 atau hari Sabtu pagi ya. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang masih ingin mendaftar mini workshop. Oke, baik. Saya mewakili rekan-rekan dari bidang TPPHI Jakarta. Aturkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari proses jalannya technical briefing siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya eh, pada rekan-rekan sekalian, Mas Yaser dan juga Mbak Rita dari Sekretariat IAI Jakarta. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mas Bima dan rekan-rekan.